meditasi di tengah malam hari. Waktu malam hari kira-kira jam 1 saya meditasi. Dalam meditasi muncullah suara dari atas. Suara tadi begini, nanti bakal ada tamu agung yang datang ke sini. Setelah begitu saya masih konsentrasi terus. Dalam konsentrasi ada cahaya yang turun dari atas. Setelah itu hilang cahaya tadi, muncul yang Gajah Mada, terus Bapak Bung Karno, terus yang Blitar, juga ada sesepuh lain yang datang. Setelah istirahat, saya menanyakan kepada Bung Karno, ada apa Bapak datang kemari? Beliau bilang, ini saya lagi gundah. Gundah masalah apa? Ini ada 4 calon yang minta kelungguhan kepada saya, minta wahyu kelungguhan. Terus saya bilang, ya memang kalau wahyu kelungguhan itu memang ada pada Bapak, tetapi sekarang belum waktunya wahyu itu dikasih sama siapa. Jadi seyogianya tunggu nanti waktu yang tepat, dan juga harus kita bicarakan dengan yang Prabu Brawijaya, yang Hayam Wuruk, dan juga para leluhur yang lain. Biasanya nanti menjelang hari H kan ada pertemuan ageng di mana tempatnya nanti kan tergantung bagaimana nanti. Yang tahun dulu kan udah di Blitar, yang sebelumnya di petilasan yang Prabu Brawijaya. Sedangkan nanti kita kan belum tahu. Nanti kita menunggu bagaimana para leluhur. Jadi masalah wahyu kalenggahan sekarang mending Bapak aja yang bawa, tidak perlu ragu-ragu. Yang penting Bapak udah tahu nanti mau dikasih siapa. Tapi menurut pendapat saya, kalau kita bicarakan sekarang nanti jadi polemik, tidak bagus. Lebih baik nanti nunggu waktu yang tepat, siapa yang kira-kira mau dikasih. Biasanya kurang 2 hari atau seminggu sebelum H kan ada yang minta di sono, yaitu sebaiknya nanti saja dikasihkan. Sekarang wahyu bawa Bapak dulu. Ya kalau gitu saya terima kasih bisa ngasih saran dan istilahnya untuk sebagai pertimbangan bahwa saya harus menunggu para leluhur dulu. Ya memang yang sudah-sudah begitu. Jadi karena Bapak memikirkan masalah mau dikasih siapa sama-sama berat, jadi Bapak datang ke sini. Oh ya memang saya juga udah lama tidak ketemu di sini. Ya udah kalau begitu kita sambung aja nanti. Saya akan menceritakan pengalaman saya pertama-tama ketemu almarhum Bung Karno dalam mimpi. Dalam mimpi waktu itu tahun 1975. Saya dalam mimpi kedatangan almarhum Bung Karno bersama Pak Harto. Almarhum Bung Karno menceritakan hal-hal masa lalu dan sudah melupakan masalah yang terjadi yang kurang mengenakan. Dia bercerita pengalamannya. Setelah bercerita panjang lebar, beliau berkata, kamu nanti sewaktu-waktu datanglah ke tempat saya di Blitar. Setelah berkata begitu, selang beberapa bulan saya datanglah ke Blitar. Di Blitar saya ditemui
yaitu Eyang Blitar, Eyang Supriyadi, dan juga para sesepuh di Blitar waktu itu kebetulan menemui saya, termasuk para leluhur waktu itu. Terus saya berziarah di sana, saya nginap di sana. Setelah nginap 1 malam 1 hari, saya malamnya pulang. Setelah malamnya pulang, saya juga ditemuin lagi dalam mimpi. Dalam mimpi dia bilang begini, dia bilang punya istilahnya petilasan di mana dulu untuk meditasi. Lah emang petilasannya di mana, Pak? Waktu itu bilang kalau petilasannya itu di daerah Puncak, Jawa Barat. Terus tapi saya nggak begitu perhatiin waktu itu karena ya saya belum tahu masalah Jawa Barat. Setelah itu beliau pergi, yaitu nanti suatu saat kamu akan ketemu, kamu akan datang ke sono. Setelah berkata begitu, saya bangun dari tidur. Jadi itu waktu itu saya dalam keadaan mimpi. Terus setelah itu saya diajak sama saudara saya ke Jakarta. Waktu itu saya nyopir bis kota di Jakarta, yaitu di bis PPD. Waktu saya pulang kerja tengah malam, kira-kira jam 2 malam, muncullah orang tua berbaju putih. Dia muncul di hadapan saya, bilang sama saya, kamu datanglah ke petilasan di mana dulu untuk meditasi almarhum Bung Karno. Saya nanya, lah memang ada apa di sono? Ya kamu dulu pernah dibilangin sendiri oleh Bung Karno bahwa kamu suruh datang di petilasan itu. Setelah begitu, selang 1 bulan kemudian, saya mencari tempat di mana untuk meditasi almarhum Bung Karno. Waktu itu ada tempat yang mencurigakan. Tempat itu tertimbun oleh tanah. Kok rasanya di sini kok agak lain. Terus tanah itu saya gali, kira-kira 20 cm. Saya menemukan batu plesteran yang bagus, bulat. Itu kira-kira lebarnya 1,5 meter. Setelah itu saya bersihkan sama teman saya, karena itu sudah tempatnya tertimbun lumpur banyak bekasnya. Saya bersihkan, saya meditasi di situ. Dalam meditasi di situ, di depan saya melihat ada jam bulat bunder yang ada tulisannya angka 1 sampai 12 seperti layaknya jam itu. Di antara angka 3 sama angka 9 itu ada tulisan huruf Soekarno. Di belakang huruf Soekarno itu ada gambar 2 raja dan satunya kalau tidak salah yang Gajah Mada sendiri. Itu ada di belakang huruf angka-angka tadi. Setelah di belakang huruf angka itu pergi, ada suara begini, ya kamu duduklah, disinilah dulu tempat meditasi Bung Karno. Nah terus ada tujuan apa saya dipanggil di sini? Coba kamu konsentrasi, di depan kamu itu ada apa? Terus saya lihat dengan mata batin saya konsentrasikan di situ banyak pusaka-pusaka itu. Terus bilang, ini pusaka ini goib, ini dulu milik almarhum Soekarno, juga punya para leluhur di sini, juga termasuk
dari Eyang Dewi Anggraini. Juga di sini ada pusaka dari Kanjeng Ratu Kidul. Coba kamu perhatikan, kamu coba angkat satu persatu pusaka itu. Coba kamu bisa ngangkat tidak pusaka-pusaka itu, kamu angkat semua, terus nanti kamu kembalikan tempat semula. Terus saya dalam konsentrasi mengambil pusaka satu persatu. Pusaka tadi saya angkat, terus saya kembalikan satu, berwujud pertama kali golok. Terus kedua kali saya angkat lagi, wujudnya kayak tongkat komando. Tongkat komando itu saya buka, di dalamnya itu ada seperti besi yang diukir seperti istilahnya itu bor, tapi itu merupakan pusaka. Itu mengeluarkan cahaya yang terang sekali. Setelah itu tongkat komando saya kembalikan ke perangkanya tadi. Setelah itu saya angkat lagi pusaka yang wujudnya seperti pedang yang kayak mirip yang santang itu. Terus suyul naruh di tempatnya lagi. Terus ada lagi beberapa pusaka-pusaka yang suruh mengangkatnya. Setelah semua selesai, datanglah Kanjeng Ratu Kidul. Kanjeng Ratu bilang, kalau memang saya juga istilahnya dulu sering ke sini. Di sini adalah tempatnya Eyang Prabu dan juga Eyang Dewi yang ada di sini. Terus saya tanya dengan Kanjeng Ratu, lah Kanjeng Ratu di sini memang ada apa? Di sini di bawah sono kan di situ ada Telaga Warna. Coba mari kita datang ke sono. Saya bersama Kanjeng Ratu diajak di dasar telaga. Itu ada sebuah kerajaan yang besar waktu itu. Di situ ada putri raja yang istilahnya menyalami saya bahwa di situ istilahnya tempat kerajaan waktu itu para nenek moyang zaman dulu tinggalnya di situ. Di situ merupakan kerajaan yang besar dan di situ ada makamnya juga, makam yang besar. Setelah kita melihat seksama, saya dibilangin kalau di atas sana itu juga ada petilasan. Petilasannya namanya Eyang Dewi Kencana Wungu. Dewi Kencana Wungu itu putri dari kerajaan yang dulu ada di situ. Tapi namanya saya ingat saya Kencana Wungu, sama dengan nama Putri Majapahit. Cuman sama nama saja, tapi beda orangnya karena zamannya udah lain, selisihnya udah ribuan tahun. Karena itu kerajaan bukan dibikin oleh manusia, tapi kalau zaman dulu dicipta, jadi kerajaan yang diciptakan oleh alam, yaitu menurut kehendak yang kuasa, jadilah situ kerajaan goib yang bukan dibuat dari tenaga manusia, tetapi dari kekuatan goib sendiri. Setelah bilang begitu, saya disuruh naik ke atas itu. Lah terus saya bagaimana bisa naik kalau tingginya aja segitu. Terus tidak lama yang tadi berubah wujud seperti air menetes di atas bunbunan saya. Setelah menetes di bunbunan saya kelihatan dingin sekali. Saya itu melihat di atas itu kayak dari bawah itu kelihatan tempatnya dan saya kepingin naik ke atas. Setelah itu saya berjalan tertatih-tatih karena tempatnya itu pohonnya rimbun sekali dan jalannya licin. Di situ saya berjalan kira-kira hampir
1 jam barulah sampai di puncak di sono. Di puncak di sono terdapat tempat, yaitu dengan ukuran lebarnya itu kira-kira 2 meter lebih dan panjangnya 5 meter. Di situ ada rerumputan yang tertata rapi sekali. Di situ bentuknya seperti persegi persis, persegi yang panjangnya itu 5 meter, lebarnya 2 meter. Sekelilingnya itu pohon yang rimbun sekali. Tetapi dalam skala 2 kali 5 meter itu penuh tumbuh-tumbuhan. Dan di situ tumbuh rumput yang rajin sekali, seperti tempat yang memang sudah disediakan untuk meditasi para leluhur, para sesepuh, para paranormal, juga para pujangga-pujangga yang sering ke situ. Setelah saya di situ saya diperlihatkan di alam sono. Di alam sono saya melihat suatu kayak museum tempat penyimpanan pusaka, juga dengan kerajaan yang ada di atas puncak gunung situ. Di atas puncak gunung situ banyak istilahnya kerajaan-kerajaan itu yang menjaga juga banyak sekali. Di situ ada yang menjaga berupa istilah orang yang tinggi besar, yang sepertinya itu kita tidak bisa membayangkan seperti apa. Yang jelas banyak penjaga-penjaga di situ yang istilahnya menjaga keamanan wilayah kerajaan situ. Setelah saya di situ, saya suruh meditasi di alam situ. Dalam meditasi di situ saya ketemu para leluhur, para sesepuh, juga istilahnya Eyang Sabdo Palon. Setelah saya ketemu di situ, Eyang Sabdo Palon bilang begini, saya itu dulu sebelum istilahnya ada tulisan itu saya udah ada. Jadi ribuan tahun yang lalu, puluhan ribu tahun yang lalu, saya itu kan istilahnya ibaratnya Pulau Jawa itu saya sebagai wengkune atau sebagai bingkainya Pulau Jawa. Setelah itu saya untuk mengikat Pulau Jawa itu ya seperti saya anggap bingkainya Pulau Jawa. Saya itu ibaratnya Pulau Jawa itu saya anggap sebagai rumah saya sendiri. Dan setelah itu saya waktu itu ada tugas, yaitu ngomong istilahnya raja-raja Jawa, termasuk di sini, termasuk yang terakhir ke Mojopahit. Sebelum Mojopahit nama saya bukannya Sabdo Palon, tetapi nama saya waktu di Doho Kediri itu lain, bukan Sabdo Palon. Waktu dalam zaman Purwo, zaman pewayangan, zaman lakon Pendowo, itu namanya saya Semar. Setelah di Tanah Jawa, saya sekarang berganti nama Sabdo Palon. Lah yang Sabdo Palon sekarang di mana? Saya itu sekarang baru ada di Sonyoruri. Saya menjadi Raja Jin di Sonyoruri, rajanya para jin di sana. Terus nanti suatu saat kalau udah sampai waktunya, saya juga akan istilahnya turun lagi ke alam manusia lagi, yaitu untuk membantu untuk
menyelesaikan masalah-masalah nanti. Emang nanti ada apa yang ya nanti tahu sendiri, kita nggak bisa bicarakan sendiri. Itu nanti kalau udah ada lakon sabdo palon nagih janji, itu nanti saya akan muncul. Terus munculnya di mana yang? Ya di tanah Jawa. Orang saya itu cara carane sing mbau reksa bumi pulo Jawa. Lah terus ciri-cirinya orang yang senangi itu yang bagaimana? Ayo sapa sing duwe kawruh sepuh, ha iku sing dadi momonganku. Dadi orang yang istilahnya berjiwa kesepuhan, yaitu nanti yang akan saya ikuti. Jadi saya mengikuti orang yang jalannya lurus. Oh intinya begitu, yang ya begitu. Nanti suatu saat saya akan ikut serta dalam peradaban di tanah Jawa sini. Oh ya, terima kasih yang kalau begitu perkenalkanlah saya dengan Eyang. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Ya tidak apa-apa, karena kamu itu juga masih cucu dari yang Prabu di sini. Karena kamu kan nggak tahu kalau kamu sebetulnya sama Bung Karno, juga sama yang lain. Waktu kamu belum lahir, Bung Karno belum lahir, masih di alam gaib, kamu itu kan masih satu guru. Jadi nggak apa-apa kamu datang di sini. Jadi kamu nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah pekewoh. Kalau di sini itu tidak dibeda-bedakan dari yang dulu-dulu sampai yang sekarang, tidak ada perbedaan. Jadi semua tidak ada pilih kasih. Kamu kalau mau perlu apa-apa, kalau lagi ada masalah, kamu bisa kontak sama para leluhur di sini, termasuk yangmu Suryo Kencana, yangmu Prabu Siliwangi. Ya setelah saya begitu sering datang ke puncak, saya bertemu dengan Eyang Suryo Kencana, juga Eyang Prabu Siliwangi. Eyang Suryo Kencana juga berjanji sama saya, ya nanti kalau sewaktu-waktu ada kesulitan, kamu saya bantu. Nah, ternyata waktu tahun-tahun yang kemarin saya ada kesulitan karena disuruh membantu masalah teman yang kepingin menyalonkan diri dari Kades. Setelah itu saya kontak dengan Eyang Suryo Kencana. Setelah itu pemilihan udah jam 12, yang mau pamit. Udah cukup, saya bantu kamu, saya mau kembali ke alam saya. Lah gimana yang ini kan belum selesai. Yang penting udah menang, biar belum selesai udah enggak apa-apa. Nanti tunggu aja, tinggal ngitung. Saya sudah cukup. Setelah itu ternyata juga apa yang dikatakan Eyang Suryo Kencana menjadi kenyataan. Dan juga yang Prabu Siliwangi, sewaktu saya menghadapi yaitu disuruh bantu teman untuk pilihan, juga yang Prabu membantu. Setelah selesai ya istilahnya kita mengucapkan terima kasih kepada yang Prabu juga. Jadi semua itu kalau kita mau istilahnya sama-sama tahu, memang kalau sono tahu sama sini, sini juga harus tahu sama sono. Jadi tidak hanya sono aja yang tahu, tapi di alam sini juga harus saling menghormati, tidak saling bermusuhan, saling bantu kalau di dalam kesulitan. Karena orang hidup itu
suatu saat akan mendapatkan kesulitan. Dalam kesulitan itu kadang yang bisa membantu itu dari alam lain. Jadi kita tidak boleh menyepelekan sesama umat biarpun itu sudah di alam lain. Setelah selesai begitu, saya kembali dengan Eyang Surya Kencana. Yang ini bagaimana? Ini masalah apa? Masalah ada kusak-kusuh, masalah Satrio Piningit, masalah itu bagaimana? Oh ya, nanti kan akan dibicarakan istilahnya pada waktunya, yaitu seperti yang udah istilahnya dikatakan para leluhur nanti. Suatu saat kamu juga akan diundang di sono. Oh ya, kalau begitu nanti kita tunggu waktunya saja, yang ya nanti kita sama-sama ketemu di sono. Karena itu kan udah ditulis sama Eyang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Oh ya, begitu. Setelah itu saya diajak oleh Bapak Bung Karno. Di situ Bapak Bung Karno bilang begini, ini waktu itu tahun 1997 atau 98 kalau nggak salah. Beliau berkata begini, ini tolong kamu nganter saya. Lah kemana Pak? Saya mau akan ambil pakaian kebesaran. Ngambil pakaian kebesaran di mana? Ya nanti kamu tahu sendiri. Setelah itu saya dan Bung Karno mengambil pakaian kebesaran. Kalau tidak salah ngambilnya itu di istana. Setelah keluar dari istana, ini pakaian kebesaran mau dikasih siapa Pak? Ya kalau saya itu menginginkan istilahnya nanti yang istilahnya sepaham dengan saya, paling tidak anak angkat atau istilahnya yang sejalan dengan pemikiran saya. Itu sudah saya anggap sebagai anak angkat. Bisa anak angkat itu bisa anak lanang, bisa siapa, itu nanti akan saya kasih ke situ. Terus setelah mengambil pakaian kebesaran, dia bilang begini, ini sekarang kamu saya ajak lihat ada wayang. Wayang apa? Itu wayang di Pantai Selatan sekarang lagi ada nanggap wayang. Setelah itu saya diajak ke sono. Di sono itu ada wayang tapi ceritanya aneh. Waktu itu dalam cerita wayang ngambil lakon namanya lakon Banteng Ratu. Di dalam lakon Banteng Ratu itu, waktu itu saya lupa dalangnya siapa, tapi yang datang itu yang Prabu Brawijaya sama yang Gajah Mada. Juga waktu itu ada Kanjeng Ratu Kidul sama Bung Karno sama saya. Dan juga para leluhur yang lain banyak yang datang di situ menyaksikan lakon wayang Banteng Ratu. Dalam lakon wayang Banteng Ratu, yang Gajah Mada menyerahkan wayang kepada dalang itu. Wayang tadi adalah wayang Sri Kandi. Nah, Sri Kandi tadi itu dalam cerita wayang yang nanti akan diwisuda menjadi istilahnya dalam cerita Banteng Ratu itu. Tetapi dalam kelahirannya Banteng Ratu itu ada kesulitan. Mau lahirnya banteng itu susah sekali. Ya dalam melahirkan banteng itu susah. Makanya Kanjeng Ratu sama Eyang Gajah Mada berusaha membantu kelahiran banteng tadi. Setelah
itu banteng lahir itu yang Ratu Kidul bilang begini, lah ya iku besok bakale ono lakon banteng ratu. Ini sebagai pralambang saja, sebagai istilah peringatan saja bahwa ini nanti akan ada lakon banteng ratu. Nah setelah itu selesai semua kembali ke tempat masing-masing. Ya sudah, begitu saja dulu. Kalau mau membantu istilahnya membantu yang Prabu Brawijaya, apakah yang Prabu ada yang perlu dibantu? Oh ya, sekarang gini, saya akan ada pesan, kamu jangan istilahnya kamu jangan membuka dulu kalau belum waktunya. Nanti kalau udah ada istilah lakon geger seluman atau itu semua baru bisa kamu bicarakan. Sekarang kamu rahasiakan dulu. Oh ya, nggak apa-apa. Itu ternyata yang dimaksud geger seluman itu adalah yang mungkin kejadian sekarang ini yang tidak nampak itu. Jadi ini baru saya buka pengalaman saya dengan para leluhur saya. Ya udah, begitu dulu. Saya mengucapkan terima kasih para pemirsa, para semuanya yang mau mengikuti siaran saya. Mudah-mudahan bisa membantu dan juga bisa memaafkan bila mana ada kesalahan dan kekurangan saya. Terima kasih.